salam kenal, aku Apple. Di video aku kali ini aku akan membahas mengenai ear candle. Jadi ear candle itu adalah kayak muat membersihkan congek, kayak membersihkan telinga gitu loh. Nah, ini seperti ini, tahu kan ear candle? Dan ini kalau di terapi spa gitu kadang-kadang juga ada ear candle dan masih ada sampai sekarang. Nah, kita akan membahas mengenai ear candle ini lebih dalam mengenai ear candle-nya menurut jurnal yang aku temukan. Tapi sebelum aku bahas mengenai ear candle ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan pencet tombol loncengnya karena aku bakal bagiin video-video tips, review, tutorial buat kalian semua. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan pencet tombol loncengnya. So, kali ini kita akan membahas mengenai ear candle yang kayak beginian. Sebenarnya aku nggak ngerti ini sebenarnya asalnya dari mana ya, kok bisa begitu murah untuk membersihkan telinga, ya kan? Katanya sampai congek telinganya itu sampai gila, keluarnya banyak banget katanya gitu kan. Aku lihat-lihat di YouTube, di foto-foto gitu deh tentang testimoni ini ear candle. Dan di salon-salon juga, di spa-spa kadang-kadang juga menyiapkan terapi ear candle ini tuh yang kayak gini, tahu kan? Ini tulisannya aku beli yang dari, aku nggak ngerti dari mana, pokoknya aku di Shopee aja, belinya di Shopee. Terus dia tuh ada tulisan di sini, itu tulisan Indian gitu loh, Indian. Terus ada ear candle, sense, cope, ya aku nggak ngerti bahasanya, tulisannya gimana. Nanti aku capturein di samping sini aja ya. Terus di sini ada tulisan Cina apa gitu ya. Aku juga nggak mengerti. Jadi kayak nggak ada penjelasan apapun, cuman kayak gini doang. Biasanya juga ada di toko-toko herbal gitu sih. Jadi sebelum kita bahas mengenai yang lain-lain mengenai si ear candle ini, kita membahas masalah sejarahnya ear candle dulu ya. Jadi ear candle itu adalah teknik yang digunakan udah dari ribuan tahun yang lalu. Ada juga yang mempercayai bahwa teknik ini berasal dari Amerika pra-Columbus di suku Hopi, sudah ribuan tahun lalu. Tapi itu masih belum fix ya dari mana asalnya, soalnya juga di ribuan tahun yang lalu itu juga udah teknik ear candle ini tuh udah digunakan di Cina, di India, di Mesir, di Tibet kuno, di Amerika sendiri, pra-Columbus, suku Hopi, dan Atlantis juga menggunakan sistem ear candle ini untuk kayak penyembuhan lah seperti itu. Ini kayak teknik ear candle itu lebih ke penyembuhan berbagai macam penyakit, bukan cuma untuk membersihkan telinga. Mereka mempercayainya seperti itu. Nah, jadi itu karena sejarahnya itu udah lama banget ya, dari ribuan tahun yang lalu. Jadi ear candle itu kayak dipercayai untuk menyembuhkan banyak penyakit. Kayak misalnya vertigo, telinga berdengung, nyeri telinga, sakit kepala, dan lain-lain. Bahkan bilangnya ada yang penyakit tipes bisa pakai ear candle ini buat menyembuhkan nih. Jadi selain untuk membersihkan telinga atau mengeluarkan isi-isi kotoran telinganya itu, dia juga bisa menyembuhkan penyakit karena itu udah dianggap sebagai keyakinan atau mitos ya. Dan di Indonesia sendiri, kabar baik dan kabar buruknya, salon-salon tuh juga banyak banget yang masih menggunakan ear candle, dan tidak ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa ear candle itu bisa menyembuhkan penyakit atau mengangkat kotoran pada telinga gitu. Terus juga malah banyak, kalau nggak ada bukti yang membuat bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga banyak bukti loh beb yang membuat permasalahan pada telinga setelah menggunakan ear candle. Jadi malah gimana sih, ear candle buat sehat apa buat nggak sehat gitu loh. Mari kita bahas ini secara dalam. Jadi ear candle tuh berbentuknya seperti ini ya beb, tuh ini itu ada kayak garisnya. Ini garis waktu kita taruh di telinga, jadi sampai batas ini aja apinya dinyalakan. Jadi kalau sudah sampai batas ini, apinya harus segera dimatikan. Bentuknya tuh kayak corong kayak gini, ya kan? Terus nanti kalau dinyalakan, dia itu kayak ada dinyalakan, ada masih sama api-apinya gitu ya beb. Terus nanti dinyalakan selama kurang lebih 15 menit sampai dia benar-benar habis, sampai batas yang ada garisnya seperti ini. Tuh. Sampai batas telinganya seperti ini, nanti baru dimatikan. Terus nanti pas dibuka, dia akan keluar tuh coklat menyerupai telinga. Jadi anggapan bahwa ear candle ini atau terapi lilin ini yang buat telinga itu katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit katanya, karena udah berasal dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan
Aku sama mau ketawa nih. Bahkan dia juga katanya bisa membersihkan pikiran. Halo, pikiran nakal mau dibersihkan pakai air candle kalau bisa ya. Laki-laki yang pikirannya nakal gitu ya terhadap wanita, aku mau ngasih dia air candle biar nggak kotor lagi pikirannya, mungkin. Terus juga dia bisa menyembuhkan sinusitis. Aduh, itu gimana sih namanya, telinga sampai hidung. Aku juga masih belum mengerti sama penyakit lainnya, pokoknya gitulah. Dan tau gak sih, banyak banget yang kayak penelitian yang mengatakan bahwa banyak yang pergi ke dokter THT berobat gitu ya untuk memeriksakan telinganya karena terlalu sering menggunakan air candle ini. Ternyata air candle ini sangat berbahaya, beb. Masih aja dipakai. Ya kalau kalian belum tahu, semoga informasi aku ini berfaedah gitu ya buat kalian. Mari kita lanjutkan pembahasannya lagi lebih dalam. Dan dari kepercayaannya, jadi cara kerjanya si air candle ini, dia itu kayak cara kerjanya itu kayak dibakar dulu kan. Tadi aku udah jelasin ya, kayaknya udah dibakar dulu untuk membersihkan serumen atau enggak kotoran yang ada di telinga itu tadi. Dari pembakarannya itu akan keluar yang dipercaya bahwa ada tekanan udara negatif yang bisa menyedot kayak kotoran telinga, dan itu udah diteliti bahwa ternyata tidak bisa pernah diteliti pada tahun 1996 oleh Stelly kalau nggak salah. Dia itu menelitinya bahwa nggak bisa tuh nggak ada tuh tekanan udara negatif yang dapat menarik kotoran dalam telinga. Jadi itu sama sekali tidak benar ya, beb. Jadi ini alatnya bukan buat kesehatan, bukan untuk membersihkan telinga, malah untuk membahayakan telinga kalian. Jadi aku mau katakan sekali lagi, don't try at home. Jangan coba ini di rumah ya, karena aku membaca ini bukan karena aku nggak suka sama air candle ini. Aku beli banyak, beb, untuk aku pakai sebenarnya, untuk aku mencobakan. Sebenarnya awalnya aku membuat video ini karena aku kayak pengen nyoba membuktikan gitu ya. Aku pakai sama aku bakar doang tanpa aku taruh di telinga, hasilnya tuh sama apa enggak, nya ada apa enggak. Ternyata sebelum aku membuat ini aku kayak browsing lagi, terus aku menemukan jurnal. Ini jurnalnya, makasih banget untuk Tengku Husni. Dia tuh di jurnalnya judulnya Komplikasi Tindakan Air Candle. Dia tuh mengatakan segamblang-gamblangnya di jurnalnya. Akhirnya kali ini aku nggak akan mencoba di telinga aku. Sebenarnya awal mau nyoba dan udah stok. Ternyata nggak jadi karena emang nggak bagus, dan aku takut juga. Aku mau nyoba tadi kayak nggak deh, aku takut. Nah, aku dapat penelitian lagi melansir dari, aku sambil baca ya, beb, Medical News Today atau FDA atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Amerika Serikat mengatakan bahwa dan mengklaim bahwa terapi air candle itu sangat berbahaya. Bahkan di tahun 2016 katanya dilansirnya, 2016 anak usia 16 tahun, anak laki-laki, setelah melakukan terapi air candle ini pendengarannya langsung berkurang. Makanya sangat berbahaya lagi. Maka dari itu FDA yang ada di Amerika sana, mereka tuh segera memutus rantai penjualan dari si ear candle ini yang ada di Amerika. Jadi kayak misalnya produsennya, distributor, sampai semua seluk-beluk yang ecer atau segala macam itu sampai diblokir, semua diambil supaya nggak ada penjual belian lagi tentang ear candle itu di Amerika Serikat di tahun 2016. Nah, menurut FDA tadi masih dalam satu informasi yang sama, FDA mengatakan bahwa sangat berbahaya karena resikonya terbakar di area wajah, leher, gendang telinga tengah, sama saluran telinga. Terus ada kebocoran gendang telinga, terus berbahaya karena bisa memblokir saluran gendang telinga. Terus pendarahan di telinga, penularan infeksi sekunder, gangguan pendengaran sementara, peningkatan resiko otitis eksterna atau radang telinga luar seperti yang sering dialami atlet renang, menyebabkan kerusakan pada telinga bagian tengah. Ya Allah, tuh banyak banget ya aku kayak jelasinnya. Mohon maaf kalau aku ngomongnya kayak menggebu-gebu karena itu memang kayak sangat berbahaya. Dan sekali lagi aku mengatakan aku beli ini memang untuk aku pakai sendiri. Ternyata setelah aku browsing lagi ternyata sangat berbahaya, beb. Kayaknya itu dulu aja penjelasan aku yang heboh banget. Memang heboh banget sih. Mohon maaf kalau terlalu heboh karena
Aku pengen mengedukasi kalian semua bahwa buat kalian yang punya salon-salon spa di tempat kalian, kalau di salon kalian, di tempat spa kalian, terus kalau misalnya kalian punya home service spa kalian yang masih menggunakan ear candle ini, aku mohon dengan sangat, karena ini udah banyak banget penelitiannya, daripada membahayakan diri kalian, usaha kalian, daripada membahayakan orang lain. Kalau misalnya amit-amit ya, misalnya anak kecil pakai ini gitu ya, bahkan tuh ada gini, sebelum aku bahas, bahkan ada diklaim gitu ya, keunggulannya bisa dipakai untuk segala usia, bahkan anak kecil bisa. Bahaya banget kan, anak kecil bisa, padahal anak kecil itu bolongan telinganya itu kan masih kecil gitu loh Beb, jadi kalau mau dibersihkan juga cukup susah gitu loh. Jadi aku himbau buat kalian semua, semoga kalian menonton video ini udah bisa menghentikan rantai pendistribusian dari ear candle ini. Masih banyak kok cara untuk membersihkan telinga dengan baik. Aku juga habis nonton di YouTube dari Dokter Os Indonesia, cara membersihkan telinga bisa pakai cotton bud. Cuman kalau pakai cotton bud itu cuman boleh di luar telinga aja. Nah, cara paling bagus lagi adalah dengan membersihkan telinga pakai kapas, tisu gitu ya, pakai kelingking terus digini-giniin pakai tisu. Jadi cuman di ujung-ujungnya aja gitu loh. Cotton bud itu juga cuman di ujung-ujungnya aja, jangan sampai masuk ke dalam telinga. Itu juga sangat berbahaya. Soalnya kalau cotton bud masuk terlalu dalam ke telinga, dia tuh kayak bisa memasukkan apa ya? Gimana ya? Kayak bisa kotoran itu bukan yang tambah keluar, tapi malah tambah masuk dan menimbun dan itu juga bisa membuat pengerasan kayak telinganya itu di dalam telinga itu kayak semakin banyak semakin menumpuk gitu loh. Jadi kalau membersihin di ujung-ujung aja, dan nggak ada salahnya kok ada telinga, soalnya tuh sebenarnya bukan telinga, itu kayak cairan minyak gitu, emang udah dikeluarkan dan memang mengeluarkan bau-bau yang gak enak. Karena emang katanya di Dokter Os itu dikatakan bahwa bau-bau itu supaya itu kayak antibodinya antibodi buat si telinga itu, supaya hewan-hewan atau bakteri-bakteri yang pengen masuk ke dalam telinga itu kayak udah enggan dulu, soalnya udah mempunyai bau-bau khas dari telinga itu. Sebenarnya itu kalau masih oke-oke aja, cuman kuning-kuning biasa cair gitu masih oke-oke aja, dan itu masih cukup sehat karena emang itu adalah minyak yang keluar dari telinga, emang diproduksi telinga buat kayak menahan supaya nggak ada hewan masuk di dalam telinga. Seperti itu baby. Itu dulu aja video aku tentang ear candle ini. Semoga video aku bermanfaat, semoga video aku berfaedah buat kalian semua, dan semoga informasi yang aku berikan buat kalian semua itu jelas. Kalau kalian pengen punya komentar apapun tentang video aku kali ini, kalian bisa tulis di komentar di bawah ini. Kalau kalian pengen tanya apapun lagi, kalian juga bisa tulis di komentar di bawah ini. Insya Allah nanti aku akan bahas. Dan mohon maaf kalau omongan aku cepet banget, emang kayak gaya bicara aku tuh kayak cepet-cepet gitu loh Beb, maafkan. Itu dulu aja video aku, dan jangan lupa untuk di subscribe channel aku, jangan lupa untuk di like video ini. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol loncengnya, karena aku bakal bagiin video-video tips, review, tutorial buat kalian semua setiap minggunya. Insya Allah aku akan upload buat kalian semua. Dan kalau kalian punya ide-ide video apapun yang ingin aku buat, aku review, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa di lain video selanjutnya atau video-video lainnya. Jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya. Bye bye, see you on the video.